Film ini adalah bentuk kritikan terhadap industri televisi di tanah air. Bahkan film ini memperlihatkan begitu bobroknya industri televisi saat ini. Dan selamat datang di B-Movie. Film ini bermula di sebuah restoran. Anugrah yang diperankan oleh Vincent, seorang koki, ia sibuk memasak pesanan yang sedang dipesan. Sedangkan Asti, seorang waiter yang diperankan oleh Danila, ia sedang menunggu pesanan tersebut. Dan sambil menunggu, ia pun terpaku melihat Rahmat yang diperankan oleh Desta yang malah sibuk menghibur dengan berlagak menjadi MC sebuah acara. Walaupun sebenarnya tugas utamanya bukan itu di restoran tersebut, tetapi mereka mempunyai bos Ferry yang suka bercanda tetapi galak. Dan setelah Asti mengantar makanan yang sudah dimasak tersebut ke meja tamu, ia pun kembali ke dapur dan memberitahu Anugrah dan Rahmat bahwa ada bos TV yang sedang ke restoran tersebut untuk makan. Bos TV? Bos TV? Seriusan? Ya. Nu, Karena impian Anugrah dan Rahmat di ibu kota menjadi selebritis, mereka pun tanpa berpikir panjang mereka langsung pergi dan lari untuk mendekati bos TV tersebut. Mereka melupakan tugas utama mereka sebagai koki di restoran tersebut. Setelah mereka mengganti kostum mereka bak selebritis, mereka dengan percaya diri mengeluarkan segenap kemampuan di depan bos TV tersebut. Namun karena lapar, bos tersebut tidak tertarik. Bahkan dia memilih keluar dari restoran tersebut karena terganggu dengan Anugrah dan Rahmat. Haus saya, empat gini. Perut saya pindah ke punggung, saking laparnya. Namun Anugrah dan Rahmat memilih tidak menyerah. Mereka mengejar, bahkan masuk ke dalam mobil bos TV tersebut. Dan di dalam mobil tersebut akhirnya mereka tahu bahwa dia bukan bos TV, melainkan Bos CCTV, ngerti? Udah kalian keluar deh. setelah gagal menjadi selebritis karena salah sasaran, mereka pun dikagetkan dengan dapur restoran yang penuh dengan asap. Karena kelalaian mereka, mereka pun diancam bos Ferry untuk dipecat jika masalah dapur nggak kelar-kelar malam itu juga. Bahkan di scene ini ketahuan bahwa Asti punya rasa cinta dengan Anugrah. Di rumah susun tempat Rahmat dan Anugrah tinggal, Rahmat menggerutu akan hasil rentetan kegagalan mereka selama di Jakarta. Namun Anugrah kembali membuat Rahmat bersemangat dengan kata-kata penyemangatnya. udahlah santai aja, nikmati prosesnya. Ingat, kata almarhum Gus Dur. Gitu aja kok repot. Dan di siang hari ternyata ketahuan bahwa mereka melakukan juga kerja sampingan, yaitu menjadi robot-robotan. Malam harinya di restoran, pada waktu jam kerja, Asti memberanikan untuk menggodai Anugrah. Dan ternyata Anugrah pun meresponi godaan Asti tersebut dengan rasa malu-malu. Namun tiba-tiba Rahmat datang kembali menawar kerjaan ke Anugrah sebagai penonton bayaran di stasiun televisi. Dan akhirnya Anugrah pun setuju dengan ide tersebut. Karena melihat Anugrah, Rahmat dan Asti bersantai-santai pada waktu jam kerja, bos Ferry datang dan marah-marah, bahkan mengancam untuk memotong gaji mereka. Dan singkat cerita, karena tidak terima, Anugrah dan Rahmat memilih mengundurkan diri dari restoran tersebut. Di scene selanjutnya, Anugrah dan Rahmat pergi ke lokasi syuting tempat mereka menjadi penonton bayaran. Dan saat baru masuk ke lokasi tersebut, mereka ketemu Roni yang diperankan oleh Onat sebagai koordinator penonton bayaran yang memiliki karakter melambai. Badan doang kayak flyover banyak coretan, bewok sangar, belok. Setelah mereka duduk untuk bergabung dengan penonton bayaran lainnya di acara Kembang Gula, mereka sangat kaget karena dari koordinator, dari tata make up, bahkan penonton bayaran lain, terutama MC acara tersebut, ternyata Selamat sore. Oh, ambek juga, Nu.
Oh, casing doang keras. Isinya banyak. Masih di acara Kembang Gula, setelah break, Anugrah dipanggil oleh MC acara tersebut, yaitu Koko yang diperankan oleh Ferry Mariadi, untuk mengikuti kuis acara tersebut. Awalnya Anugrah merasa jijik dengan kumpulan orang-orang melambai. Namun karena keinginan yang besar untuk menjadi selebritis, Anugrah tiba-tiba menjadi melambai juga. Bahkan ia juga mengajak Rahmat yang ternyata juga pandai untuk akting melambai. Nih, Kenapa mantan? Dan acara Kembang Gula semakin semarak dengan kehadiran Anugrah dan Rahmat di acara tersebut. Selesai acara tersebut, Anugrah dan Rahmat diajak ketemuan oleh sang produser Bayu yang diperankan oleh Imam Darto, yang sangat kepincut dengan mereka berdua, bahkan menawari mereka untuk masuk stasiun televisi. Dan sekejap Roni langsung mengklaim bahwa ia adalah manajer Anugrah dan Rahmat. Dan singkat cerita, mereka, Anugrah dan Rahmat, diangkat menjadi co-host acara Kembang Gula. Namun dengan mempertahankan karakter melambai mereka. Lalu sampailah mereka akan menjadi co-host melambai di acara Kembang Gula. Namun tiba-tiba Anugrah mual-mual bahkan muntah karena nggak kuat untuk menjadi karakter melambai di stasiun televisi. Karena ia teringat dengan masa lalunya, ia teringat pertengkaran ia dan ayahnya yang diperankan oleh Roy Martin, yang nggak suka dengan Anugrah untuk menjadi MC. Bahkan pertengkaran tersebut memuncak. Anugrah ditampar oleh ayahnya sendiri. 98 itu penculikan, Pak. Dan berujung Anugrah pergi dari rumah tersebut. Dan menjadi penjelasan alasan Anugrah dan Rahmat ke Jakarta untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa Anugrah akan sukses masuk televisi. Anugrah kembali bersemangat untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia juga sanggup sukses di televisi. Dan akhirnya mereka pun menjadi co-host di acara Kembang Gula dan mereka sukses menghibur. Bahkan mereka semakin terkenal dan semakin kaya. Bahkan mereka sanggup membeli motor besar dengan uang cash. Terlebih-lebih mereka juga sudah tinggal di rumah mewah atas hasil kerja keras mereka. Lalu scene berganti. Di lain waktu Rahmat akhirnya mengajak Asti ke studio lokasi syuting mereka. Dan akhirnya Asti ketemu dengan Anugrah, orang yang dia sukai. Tiba-tiba setelah keluar dari kamar makeup, Koko marah-marah ke Mas Bayu karena keinginannya untuk naik gaji masih belum terpenuhi. Dan karena sangat kesal, Koko mengundurkan diri sebagai host Kembang Gula. Dan karena waktu tayang Kembang Gula sudah hitungan menit, akhirnya Mas Bayu mengangkat Anugrah dan Rahmat sebagai host sementara Kembang Gula. Kalian host utamanya, gantiin Koko, ya. Yuk. Mas Bayu. Dan mereka pun mengawali sebagai host Kembang Gula secara epik, bahkan pecah. Karena capaian itu, akhirnya Mas Bayu mendaulat mereka menjadi host utama baru Kembang Gula. Lalu di belakang panggung, saat Asti akan mengangkat telepon dari Bos Ferry, Rahmat tiba-tiba langsung mengambil HP Asti tersebut untuk mengatakan kepada Bos Ferry bahwa Asti sudah resign dari restoran tempat Asti bekerja. Dan kedekatan Rahmat dan Asti tersebut membuat Anugrah cemburu. Lalu scene berganti di kampung halaman Anugrah. Rumah ayah Anugrah kedatangan TV baru yang belakangan diketahui itu dari Anugrah anaknya. Namun ayahnya masih bersikeras terhadap anaknya tersebut. Scene berganti karena semakin tenar, semakin terkenal, Anugrah dan Rahmat membuat mereka diundang di acara Tonight Show dan membuat nama mereka semakin melambung tinggi. Dan keesokan harinya, Anugrah sedikit curiga kepada Roni, manajer mereka, karena ia tiba-tiba punya perhiasan HP baru, padahal baru saja ada surat tunggakan tagihan. Apaan nih, Ron?
pemberitahuan tunggakan. Dan Anugrah pun langsung mengatakan kepada Rahmat agar mereka tahu nilai kontrak mereka sendiri dan berapa persentase pembagian mereka. Tetapi Rahmat dengan polosnya menyanggah ucapan Anugrah tersebut dan lebih percaya kepada Roni. Lalu di kampung halaman Anugrah, sang ayah mulai melunak hatinya dan mulai memasang TV yang diberi Anugrah anaknya. Dan saat sedang menonton anaknya di televisi, ayahnya sangat syok sekali karena melihat anaknya Anugrah malah melambai di televisi. Kembali di studio televisi, Anugrah memiliki kegalauan yang dalam karena karakter melambai yang dia perankan. Tapi di satu sisi, ia melihat bahwa itulah peluang dia untuk menjadi sukses dan membuktikan kepada ayahnya. Dan dalam perenungannya, Anugrah dikagetkan karena Rahmat pulang dengan membawa cewek untuk mantap-mantap dan Asti malah ditinggalkan. Scene berlanjut. Keesokannya di studio, Anugrah mengajukan cuti untuk pulang kampung dan rehat sejenak dari dunia televisi, namun tidak diizinkan oleh Mas Bayu. Keesokannya di studio, tiba-tiba Asti di depan pintu merasakan cemburu dan marah saat ia melihat Rahmat bermesraan dengan cewek lain. Setelah Anugrah melihat Asti pergi, Anugrah mencoba mendekati Asti. Dan setelah menanyakan, kenapa harus Rahmat sih, Nu? Kalau kamu suka sama aku, kenapa harus Rahmat yang deketin aku? Oh, bukan kamu. belakangan diketahui bahwa Asti sengaja membiarkan Rahmat untuk mendekatinya karena agar Asti bisa lebih dekat dengan Anugrah. Tetapi Asti melihat malah Anugrah diam saja dan membiarkan Rahmat mendekati Asti. Asti kecewa. Kenapa Anugrah tidak memperjuangkan Asti? Dan dengan rasa kecewa itu, Asti pergi pulang meninggalkan Anugrah. Scene selanjutnya di studio, saat briefing, Anugrah marah melihat kelakuan Rahmat yang malah bermesraan dengan wanita lain di saat briefing. Bahkan saat di panggung Kembang Gula, pertama kalinya Anugrah menyindir Rahmat sebagai orang yang murahan di depan Enzi Storia yang kebetulan sebagai bintang tamu sekaligus orang yang akan menjadi asisten mereka berdua di acara Kembang Gula. Mahal, gak cocok sama lu, murahan. Bahkan masih di acara tersebut, Anugrah kembali menyindir Rahmat dengan mengatakan, Geseran sini dikit, jangan deket-deket. Tangannya suka gatel ngegrepe. dan itu awal meledaknya perseteruan antara Rahmat dan Anugrah di acara televisi tersebut. Berarti kamu gak cocok sama dia. Dia pasangan aja disia-siain. Gimana pegawai? Rahmat marah besar karena disindir terus. Mereka lupa sedang live. Woi, masalah lu apa sih? Lu nyinyir kayak perempuan lu, banci lu. Lu kalau laki selesain ayo. Kalau lo laki beneran, lo gak main perempuan. Oh mau buka-bukaan nih, oke nih. Lu cerita, kenapa nyokap lo kawin lagi ya? Ninggalin bapak lo kenapa? Ngomongin apa lo? Ngomong lo sekali lagi lo soal nyokap gue lo. Ngomongin lo. Dan terus bertengkar waktu acara masih live. Anugrah memilih mundur dan Anugrah memilih keluar dari studio tersebut. Dan Anugrah langsung pulang kampung ke rumah ayahnya. Dan musik sedih pun menghantarkannya pulang ke kampung halamannya. Masih di Jakarta, Rahmat sangat kaget karena ia melihat studio Kembang Gula sangat sepi. Dan Rahmat akhirnya menyadari konsekuensi drama mereka di panggung Kembang Gula waktu live kemarin. Membuat karir Rahmat mati sebagai artis. Bahkan Rahmat kembali kaget sebab rumah mewah sebagai tempat mereka tinggal malah disita karena tidak membayar cicilan tagihan. Bahkan di tengah-tengah jalan, mobil pun ditarik leasing karena telat membayar. Dan di kampung halamannya, Anugrah pun sampai di rumah ayahnya.
Namun ayahnya masih marah dan tidak mengizinkan Anugrah untuk masuk ke rumah tersebut. Namun Anugrah memilih tetap bertahan di teras rumah sampai malam. Tiba-tiba karena belas kasihan, ayah Anugrah keluar untuk menyelimuti Anugrah dan memberi makan, lalu meninggalkannya kembali. Keesokan harinya Anugrah pun terbangun karena dibangunkan oleh ayahnya. Dan setelah berdebat panjang, akhirnya ayahnya sedikit melunak karena apa yang Anugrah lakukan selama ini itu karena sifat turunan dari ayahnya yang rela mengorbankan keluarga untuk mengabdi kepada negara. Dan Anugrah mengorbankan rasa malunya untuk memiliki karakter sebagai banci demi sukses di televisi. Dan karena melunak, ayahnya pun mengizinkan Anugrah untuk masuk ke rumahnya. Di Jakarta, Rahmat memberanikan mendatangi Asti untuk meminta maaf. Dan setelah ditampar oleh Asti sebanyak 2 kali, Lagi, Ti. akhirnya Asti memaafkan Rahmat untuk mengetahui bagaimana kabar Anugrah. Di scene selanjutnya, di masjid, Anugrah akhirnya ketemu Ustadz yang kebetulan kawan mainnya waktu di kampung dahulu. Dan saat mereka teringat dengan permainan tebak-tebakan, akhirnya Anugrah teringat dengan Rahmat, teman mainnya, teman seperjuangannya di waktu kecil. Dan itu membuat Anugrah cepat-cepat kembali ke rumah ayahnya untuk meminta izin untuk kembali ke Jakarta menjumpai Rahmat. Namun akhirnya Anugrah kaget karena ia melihat ternyata Rahmat sudah berada di rumahnya beserta dengan Asti. Dan atas desakan Asti, akhirnya Anugrah dan Rahmat saling meminta maaf dan mereka saling memaafkan. Dan mereka melupakan pertengkaran mereka dan kembali bersahabatan. Tetapi itu bukan ending filmnya. Ending filmnya adalah persahabatan tetap rukun tetapi mereka sukses. Dan mereka memikirkan bagaimana agar mereka sukses di televisi padahal mereka sudah ditolak karena peristiwa pertengkaran tersebut. Dan tiba-tiba karena percakapan tidak sengaja antara Asti dan ayah Anugrah, akhirnya mereka memiliki ide untuk menjadi terkenal, yaitu lewat YouTube untuk menjadi seorang YouTuber. Dan film ini ditutup dengan happy ending. YouTube mereka semakin besar, subscriber mereka semakin bertambah, dan mereka meraih kesuksesan dan persahabatan mereka semakin kuat. Oke guys, thank you yang sudah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin merequest film apa untuk dibahas, please komentar di bawah. Thank you for watching and bye.